Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat RRI Padang di udara melalui FM 92,4 MHz. Dan saat ini kita berada dalam sebuah program khusus dialog interaktif kearifan lokal Sumatera Barat. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang situs mata air. Dan hal ini akan kita gali bersama salah seorang budayawan dari FIB Unan Padang, Bapak Dr. Andes Khairil Anwar, MSI, salah seorang dosen sastra Minang di Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang, dan sekaligus beliau adalah Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat. Baik, kita sapa Bapak Dr. Khairil Anwar di ujung sambungan Zoom kami bersama beliau di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adit. Selamat Iya, pagi seluruh pemirsa RRI Perempat. iya. Baik, Pak Khairil bisa melihat wajah ganteng saya, Pak? Wah, di sini kelihatan sekali dan kentara sekali kegantengannya Pak Adit. Nah, gitu. Demikian juga nih Pak Khairil, begitu rapi pagi ini, begitu gagahnya dengan jas hitam ini ya, dengan paduan wajah putih. Wah, ini cerah sekali pagi ini Pak Khairil ya. Nah, ini kan karena ajakan mengopi oleh Pak Adit, makanya harus rapi gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kopi pagi para pakar ini sepertinya bukan air minuman kopi Pak ya, tapi brainstorming gitu ya. Baik. Mudah-mudahan Pak Adit. Amin, amin. Baik Pak Khairil, kalau minggu yang lalu kita sudah mencoba mengangkat perbincangan tentang Kapalo Banda ya Pak ya. Ya, Sebuah tradisi Kapalo Banda. Dan kita tahu memang Minangkabau itu luar biasa banyak ini Pak ya. Situs-situs ataupun tradisi-tradisi yang dihasilkan oleh nenek moyang orang Minangkabau masa dulu dan diturunkan sampai saat ini Pak Khairil. Nah, ya, salah satunya ternyata adalah mata air. Nah, mata air tentunya kita ini tidak bicara nama daerah nih Pak Khairil ya, tapi adalah ya, sebuah situs budaya gitu ya, situs ya. mata air. Nah, barangkali Pak Khairil sebelum lebih jauh ya kalau di kalangan akademisi, di kalangan para pakar mungkin istilah situs untuk budaya ini mungkin sudah familiar gitu ya. Tapi barangkali untuk pendengar kita dan termasuk saya sebagai orang awam ini Pak ya, mungkin perlu kita sedikit sosialisasi juga nih, jelaskan juga ke masyarakat apa itu maksud situs. Karena kita sering juga dengar-dengar Pak ya ada situs ini, situs itu di berbagai daerah. Nah, tapi yang situs itu sendiri apa sebenarnya Pak Khairil? Sebelum kita masuk ke situs mata air ini. Silakan Pak Khairil. Ya, Pak Adit dan pemirsa RRI Padang Perempat yang saya muliakan, istilah situs ini sebenarnya udah sangat lama sekali dan akrab sekali di dunia kita, apalagi dunia dunia digital pada hari ini. Iya, kalau situs ya. Kalau masa-masa lalu situs ini dipergunakan untuk benda-benda purbakala, situs ini, situs itu gitu yang berkaitan dengan benda-benda sejarah masa lalu. Hmm. Nah, dalam dunia digital, dalam dunia komputer, istilah situs itu digunakan sebagai apa? Sebagai ruang, Hmm. sebagai tempat Iya, iya. sesuatu informasi atau dokumen ataupun file-file tertentu. Itu Pak Dit. Iya, benar. Nah, kalau di budaya sendiri ini maksud situs itu apa tuh Pak Khairil? Nah, kalau di dalam budaya, yang dimaksud dengan situs itu adalah ruang Hmm. beradanya sesuatu, apakah itu budaya, budaya itu terutama berbentuk budaya budaya artefak, Mm-mm. budaya interaksi. Nah, di sana situs, di dalam situs itulah atau di situs itulah adanya benda-benda itu, adanya tempat-tempat itu. Nah, di dalam lingkup budaya, situs itu
menjadi suatu tempat, menjadi suatu lokasi, menjadi suatu ruang tempat orang berinteraksi dan memanfaatkan, menggunakan sumber daya alam, Hmm. sumber daya budaya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Mm-mm. Nah, itu Pak Adit. Iya, baik. Berarti ketika ada sebuah tempat kah atau sebuah lokasi dan di sana ada artefak-artefak budaya, peninggalan-peninggalan budaya itu bisa dikatakan situs itu Pak Khairil ya? Ya, Hmm, ya. iya. Dan situs itu menjadi sesuatu tempat yang yang sangat berarti bagi masyarakat setempat itu. Ya. Ya, memang istilah-istilah dalam kebudayaan ini cukup banyak juga, Pak ya. Nanti juga ada mungkin prasasti gitu ya, mungkin nanti juga ada menhir dan sebagainya ya, Pak ya. Ya, Dan itu bagian dari situs berarti Pak Khairil ya. ya, prasasti, menhir, punden dan segala macamnya itu berada pada satu situs. Berada pada satu Situs situs. menhir ini, menhir itu, atau situs batu ini dan itu segala macam itu kan. Hmm, Jadi benda-benda itu berada pada situs itu. iya, iya. Nah, kira-kira peran situs itu sendiri bagi kebudayaan dan bagi perkembangan masyarakat sendiri ke depannya itu bisa untuk apa tuh Pak Khairil? Ya, bagi masyarakat situs itu menjadi sesuatu yang sangat vital, ya, Hmm, baik sebagai sumber informasi pada hari ini maupun sebagai sumber kehidupan pada masyarakat yang masih, ya, masyarakat terutama masyarakat pedesaan atau masyarakat tradisional masa lalu yang melihat itu adalah sebagai sumber hmm, sumber kehidupan, sumber energi dan sumber protein. hmm, gitu ya. Ya, Berarti melalui situs itu bisa juga ini menjadi penjembatan masa masa ini dengan masa lalu Pak Khairil ya. ya, Hmm, situs bisa bisa Pak Dit, mm-mm, bisa dia menjadi jembatan dan penghubung mm-mm, bagaimana kearifan lokal masa lalu dengan pemahaman budaya pada masa sekarang. mm-mm, Uh, kita melihat bagaimana kearifan-kearifan masa lalu itu kalau tidak kita hubungkan dengan paradigma teoritis pada saat ini, mungkin kita menganggap bahwa itu hanya sebuah sebuah cerita-cerita masa lalu, iya. cerita yang penuh dengan yang penuh dengan imajinasi Mm-mm, orang-orang tua dahulu gitu. Tetapi mm, kalau kita kaitkan, kalau kita pergunakan paradigma dan cara berpikir budaya atau cara berpikir ilmu budaya terakhir ini, ternyata itu bukanlah sebuah cerita imajinatif belaka, mm-mm, tetapi sangat urgen, ya, sangat vital bagi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Dan pada mm-mm, hari ini pun situs itu menjadi penting. Teknologi yang dibuat oleh manusia pada hari ini mm-mm, tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia itu, mm-mm, sehingga dia kembali memanfaatkan situs yang ada itu. mm-mm, iya, iya, iya. Berarti bisa dibilang sebenarnya situs-situs itu juga menggambarkan kecerdasan masa lalu nih di zamannya Pak Khairil, bisa begini kan? Betul Pak Dit. Mm-mm, Situs itu adalah bagian dari kecerdasan, kecerdasan masyarakat tradisional mm-mm. dan sebagai salah satu bentuk sistem teknologi tradisional masyarakat. Iya. Artinya, ternyata dengan kita memahami seperti itu, situs bukan hanya sebuah monumental, bukan hanya sebuah simbolistik gitu ya, bukan juga hanya sebuah pajangan dari peradaban masa lalu, tapi ternyata adalah, sebuah gambaran bagaimana kecerdasan masyarakat tradisional masa lalu. Begitulah kira-kira ya Pak Khairil ya? Betul, betul Pak Adit, betul Pak Adit. Jadi dia bukan sebuah simbol, tapi dia adalah sebagai sebuah
prestasi peradaban manusia Mm-mm. masyarakat setempat Iya. dalam menyikapi kehidupan mereka hari ini dan masa depan. Iya, Nah, iya. hari ini untuk dia dan untuk masa depan generasi penerus, Anak cucunya gitu ya. anak-anak Oke. dan Ya. cucu-cucunya. Nah, bicara masalah situs di Sumatera Barat, Pak Khairil, apakah sampai saat ini ada catatan, terutama di kalangan akademisi budaya, barangkali ada catatan berapa banyak situs yang sudah terdata yang ada di Sumatera Barat ini, Pak Khairil? Ya, Pak Dit, kalau kita lihat yang apa intens mencatat situs ini, pertama situs purbakala ya, Iya, heeh. itu dari BPCB dan Mm-mm. BPNB itu intens mencatat situs-situs purbakala. Mm-mm. Tapi kalau situs-situs yang berkaitan, yang bersifat tradisi lisan, Mm. situs yang bersifat masih fungsional pada masyarakat pada hari ini, itu belum ada upaya ke sana karena kita saya melihatnya situs-situs itu berserakan, bertebaran di tengah-tengah masyarakat, gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. BPCB tentu sudah punya data berapa banyak situs yang ada baik di Indonesia maupun di Sumatera Barat Mm-mm. pada hari ini. Tapi kalau situs-situs yang uh, Adit tawarkan untuk menjadi diskusi pada hari ini menjadi tanggung jawab kita bersama Iya. bagaimana situs-situs itu Mm-mm. bisa menjadi sebuah catatan Mm-mm. historis Mm-mm. bagi masyarakat setempat Iya. dan menjadi catatan seni, menjadi catatan estetika dan menjadi catatan sosial dalam kehidupan masyarakat setempat. Mm-mm. Nah, melihat perkembangan peradaban hari ini, Pak Khairil, apalagi dengan semakin dominannya teknologi, gitu ya, semakin nyatanya bagaimana peradaban masyarakat itu semakin apa ya, semakin beranjak jauh dari tradisional. Nah, tentunya ini menjadi penting ya, Pak Khairil ya, saya rasa gitu ya, bagaimana kita bisa mengumpulkan dan mencatat bahkan situs-situs di luar situs Purbakala tadi ya, apakah situs yang berupa tradisi, lisan masyarakat atau juga tradisi-tradisi budaya lain yang di masyarakat. Rasanya menjadi penting nih Pak Khairil ya, biar tidak hanyut saja nanti ketika zaman sudah semakin didominasi oleh teknologi, didominasi oleh kehidupan modern gitu ya. Jadi nanti anak cucu kita justru tidak pernah lagi mendengar, jangankan mengetahui gitu, Pak Kairil tentang bagaimana kehidupan masa lalu di Minangkabau ini. Ya, Pak Adit, ini menjadi penting ketika teknologi manusia pada hari ini tidak mampu memenuhi kebutuhan, ya, Hmm. kebutuhan masyarakat setempat, uh, dan masyarakat setempat itu memanfaatkan kembali situs yang ada terdahulu. Mm-mm. Situs yang dianggap sesuatu yang imajinatif, sesuatu yang punya unsur magicnya, ada unsur-unsur penakut, unsur-unsur petakut gitu ya. Iya, iya. Ternyata ketika teknologi hari ini tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia, dia memanfaatkan kembali kecerdasan lokal yang pernah ada di dalam di lingkungan mereka, di dalam masyarakat mereka. Gitu. Sebagai sampelnya apa tuh Pak Khairil ya? Ketika teknologi hari ini tidak bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia hari ini dan kembali ke situs-situs masa lalu, itu apa salah satunya kira-kira Pak Khairil? Nah, ini berkaitan dengan apa kita Iya, judul yang Pak Adit kembangkan yaitu situs mata mata air. air, iya. Ya, situs mata air ini menjadi contoh nyata pada hari ini ketika teknologi tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia, lalu manusia yang ada di sekitar itu memanfaatkan kembali situs mata air. Baik, baik. Nanti kita Contohnya.
Iya, nanti Ah, kita akan lebih jauh tentang mata air nih Pak Khairul. Sepertinya kita sudah sampai di gerbang pembicaraan kita pagi ini ya, tentang situs mata air. Iya, tadi prolog kita tentang situs sudah kita coba buka. Baik, sebelumnya kita sapa dulu pendengar Pak Khairul, sahabat budaya kita. ya, silakan Pak. Iya, baik sahabat budaya, pagi ini kita akan lebih jauh dengan Pak Khairul Anwar tentang situs mata air. Kalau tadi kami sudah mencoba mengupas sekilas tentang apa itu situs ya, kemudian kenapa kita perlu dan menjadi penting untuk menjaga, melestarikan dan mencatat bahkan kalau bisa ya situs-situs yang ada itu agar tidak tergerus oleh semakin modern zaman. Nah, menarik dari Pak Khairul tadi adalah ketika situs itu semakin apa ya, kembali mereaktualisasi, kembali memunculkan dirinya, pentingnya situs itu di saat teknologi tidak apa ya, atau belum sanggup menjawab kebutuhan masyarakat setempat hari ini. Nah, ini yang menariknya. Ternyata ya teknologi bukanlah segala-galanya gitu ya. Walaupun ya hidup akan semakin mudah dengan teknologi, tapi jangan abaikan yang tradisional ya Pak Khairil ya. Karena bagaimanapun kemodernan ini berawal dari tradisional juga kan gitu ya. Oke. Baik, sahabat, nanti Anda bisa bergabung bagi yang ingin nimbrung bersama kami di diskusi pagi ini dalam Kearifan Lokal Sumatera Barat. Silahkan melalui line telepon 0751 812 414 ataupun melalui 0811 66 09240, baik telepon maupun pesan WhatsApp ya. Baik, tetap bersama kami di 92,4 MHz ya. Baik, Pak Khairil, kita mulai ke situs peta air, topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Setelah kita tahu ternyata situs itu bukan hanya sebuah pajangan, situs itu bukan hanya sebuah simbolistik dan juga bukan sebuah monumental gitu ya. Tapi ternyata hari ini kembali dibuktikan bahwa kecerdasan nenek moyang kita masa lalu itu menjadi penting ya, dan bisa memberikan makna yang lebih lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini di saat teknologi tidak sanggup menjawabnya. Kan gitu Pak Khairil katakan tadi ya. Nah, oke, kita masuk ke situs mata air Pak Khairil. Apa sih menariknya dari situs mata air ini Pak Khairil sehingga itu Pak Khairil bilang sesuatu yang penting untuk hari ini? Silakan Pak Khairil. Ya, ya Pak Adit. Situs mata air uh, adalah sebuah situs yang sesungguhnya itu adalah berkah, berkah atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang paham dengan alam, terhadap manusia yang paham dengan lingkungannya. Kenapa saya katakan demikian? Situs ini bukan dibuat. Ya, situs ini bukan dibuat, tetapi diberikan secara cuma-cuma dan manusia memanfaatkan situs itu. Ya, artinya dia disediakan oleh alam. Nah, sekarang bagaimana manusia memanfaatkan? Bagaimana manusia menjaga? Bagaimana manusia melakukan pembangunan yang bersifat green moral, pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak situs seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang teknologi tak mampu memenuhi, lalu dia kembali ke situs alam yang seperti itu, di sana ternyata apa yang disediakan oleh Allah itu tidak bisa kita pungkiri keberadaannya, walaupun teknologi manusia sudah maju. Terutama atau contohnya tadi situs sumber mata air. Ketika PDAM tersumbat salurannya, airnya keruh dan segala macam, atau musim kemarau, ternyata situs mata air itu kembali ramai dikunjungi oleh manusia masyarakat yang ada di sekitar itu. Ada yang bawa dirijen, ada yang bawa ember, ada yang bawa penampung air, dan itu langsung dengan berkendaraan ke sana. Gitu. Bayangkan Pak Khairil ya, ketika PDAM katakanlah tersumbat ataupun ada masalah, sementara situs itu juga sudah hilang,
Bayangkan dari mana masyarakat mau. Nah, itu dia Pak Adit. Iya, iya. Jika kita tidak peduli dengan lingkungan, Mm-mm. dengan kearifan lokal yang sudah disediakan oleh alam, Iya, iya, iya. kita akan menjadi manusia yang sangat rugi. Bahkan kita bisa menjadi kanibal satu sama lain ketika memperebutkan mata air itu. Iya, iya, iya. Kita belajar aja lah kepada alam ketika sumur-sumur di tengah padang itu diperebutkan oleh binatang-binatang, mereka saling berkelahi di sana. Betul. Dan manusia juga tidak akan berbeda dengan itu ketika sumber mata airnya, sumber air itu ada dan mereka tidak saling menjaga emosinya, bisa di sana terjadi kanibal satu sama lain supaya mendapatkan sumber mata air yang lebih besar, lebih banyak untuk dirinya. Iya, ya, karena bagaimanapun air itu elemen yang paling penting itu Pak Khairil ya, setelah udara untuk manusia ya. Sangat penting dan sangat penting Pak Adit. Biar tidak makan nasi, biar tidak makan yang lain-lain, asal bisa minum air. Iya, 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 betul, betul. Itu akan tetap melanjutkan kehidupan. Karena kalau menurut orang ilmu kesehatan, tubuh kita ini persentasenya lebih besar dari cairan, lebih besar air dibandingkan dengan material yang lain. Gitu. Ya, artinya memang situs mata air ini seharusnya memang dirawat dan dilestarikan sampai selama-lamanya nih Pak Khairil ya, karena bisa jadi nanti penyedia air bersih ngadat, penyedia air bersih umpamanya ada masalah dengan teknologinya, ya kan? Nah, saat itu mata air lah yang akan jadi penjawab atau penyelamat kehidupan manusia gitu Pak Khairil. Betul Pak Dit. Betul sekali itu Pak Dit, dan kebetulan kita berada juga di lingkungan pedesaan walaupun di kota gitu kan. Tapi di lingkungan itu ada situs mata air yang dulu sangat sangat dihargai, sangat dihormati mata air itu. Dan itu dijadikan sebagai sebuah upaya bagi masyarakat untuk tetap mata air itu menghasilkan air yang banyak dan mampu memenuhi kebutuhan warga di sekitar situ, Pak Dit. Baik. Nah, tadi Pak Khairil sudah mulai menyampaikan bahwa ternyata dahulu situs mata air itu sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat tradisional ya Pak Khairil ya. Nah, seperti apa penghargaan ataupun penghormatan masyarakat ke mata air itu sendiri di kala kehidupan tradisional masa lalu itu Pak Khairil barangkali bisa menjadi sebuah refleksi untuk kita hari ini. Silakan Pak Khairil. Ya, Pak Dit. Ketika bermulanya sebuah kampung, berdirinya sebuah kampung, ya, ini sumber mata air itu adalah menjadi sebuah sumber referensi. Ya, referensi di mana kita mau tinggal, referensi di mana kita mau bermukim. Gitu kan. Ya. Jika di sana ada sumber mata air, masyarakat secara sepakat akan menjadikan dia sebagai sebuah tempat di sekeliling sumber mata air itu sebagai tempat tempat tinggal mereka. Kan kalau di dalam masyarakat tradisional sebagai sebuah syarat berdirinya sebuah kampung, rata atau dusun, khususnya apalagi sebuah kaum, ya, salah satu syaratnya itu harus ada sasok. Sasok ya? Ya, dan diteruskan dengan jarami. Jarami. Nah, ini syarat berdirinya sebuah kampung dalam masyarakat tradisional ini. Kalau tidak ada sasok dan bajarami, nah tidak bisa didirikan kampung. Jadi sebuah pertanyaan besar, apakah mereka akan bisa hidup di sana atau tidak. Jikapun mereka tetap bertahan di sana, barangkali mereka tidak akan menjadi sebuah kelompok yang mandiri. Mereka hanya sebuah kelompok yang selalu bergantung kepada kelompok yang lain. Dan biasanya kalau kita bergantung kepada kelompok yang lain, biasanya kita menjadi yang nomor 2. Kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya otonomi terhadap sumber kehidupan daya alam kita.
Begitu ya. Oke, berarti memang mata air ini menjadi salah satu syarat utama ini Pak Khairil ketika nagari akan didirikan di Minangkabau masa lalu Pak Khairil ya. Betul, betul Pak Adit. Artinya tanpa Ya, ada mata air nagari tidak boleh didirikan gitu. bukan tidak boleh, Ah, boleh saja mereka berdiri di sana. tapi Tapi tidak apakah mereka sanggup untuk iya. memenuhi kebutuhan hidupnya di sana? Iya, Kalau artinya tidak ada sumber mm, sumber energi di sana, terutama mm, sumber mata air. antar mata air ya. Nah, Oke. itu makanya di dalam masyarakat Minangkabau itu syarat sebuah nagari itu ada Balabuah Batapian, Babalai Bamu Saji, Basasok Bajarami, Bapandam Pekuburan. Ini urutannya apa terbalik-balik terserah saja. Iya, Tapi iya, yang iya. penting itu adalah bagian dari persyaratan. Dan itu semua persyaratan Pak Adit berkaitan selalu dengan air. Gitu. Nah, Babalai Bamu Saji. bawalah yang tadi. Kalau tidak ada sumber mata air, balai itu akan bau Iya, sik. iya, 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 betul. Kalau Balai musaji balai ini tidak pasar nih, Pak ada ya. air, maka masjid itu akan menjadi kotor. Gitu. Mm, Nah, begitu pentingnya sumber mata air bagi masyarakat di sana, bagi sebuah nagari. Gitu. Nah, bicara masalah mata air, apakah ini pada akhirnya juga ada hubungan kenapa pada awal-awal didirikan Minangkabau dulu nagari kita itu berasal atau berada pada 3 luha gitu ya, atau luak nan tigo gitu ya Pak ya. Karena menurut analisa logika saya nih Pak ya, bahwa mata air kan lebih banyak di daerah-daerah perbukitan, di daerah-daerah dare gitu ya, ketimbang di daerah-daerah pesisir. Apakah demikian ada hubungannya nih Pak? Kayak kearifan lokal ini ya, Ya kearifan Pak lokal. Dit, ini udah berkembang ke luar ya. Ya. Luak dalam pengertian luak nantigo itu bukan berarti lubuk itu. Tapi luak itu adalah arti apa sebuah kata yang mengatakan bahwa daerah itu kurang. Kurang ya. Oh gitu. Ya. Luak agam ya. Luak tanah data dan luak 50. 50 to. Iya, iya. Nah, luak itu berarti ada luak atau daerah yang kurang, pokoknya luak tanah datar, kurang daerahnya, Yang datar. wilayahnya, tanahnya yang datar. Iya, iya, iya. Nah, kalau yang luak agam, luaknya kurang sesuatu, gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau luak 50 kota itu adalah di mana kurangnya satu turunan atau satu datu dari jumlah yang 50 gitu kan. Sehingga dia dikatakan dengan luak 50 to. Iya, Kurang tadi salah satu foto dari 50 itu. Ya, tadi saya melihat apakah ada hubungan dengan mata air karena biasanya kan Pak mata air itu lebih banyak di daerah-daerah yang berada di dataran tinggi gitu ya, di perbukitan, di bawah gunung kan itu biasanya makanya nenek moyang kita masa lalu itu lebih cenderung untuk bermukim di daerah-daerah yang perbukitan tersebut ketimbang di daerah pesisir. Ternyata tidak gitu Pak ya? Iya Pak Dit. Sebutan luak ini ada bermacam-macam pengertian juga. Salah satunya luak itu disebut dengan lubuk atau sumber mata air. Memang ada Pak istilah seperti itu Pak ya? Kalau berkaitan dengan luak nantigo itu berkaitan dengan wilayah yang ada kekurangannya. Begitu kan. Ya. Gitu. Jadi tidak sama luak nantigo itu dengan luak atau lubuk atau sumber mata air. Berarti sumber mata air itu sendiri atau ya sumber mata air sendiri bisa dikatakan luak juga Pak ya? Ya, sumber mata air itu bagi sebagian daerah disebut dengan luak. Sumber mata air. Ya. Air yang tergenang gitu kan. Baik, kembali ke mata air ini Pak. Ya, artinya berarti nenek moyang kita itu selalu berusaha mencari mata air dahulu, baru nanti lebih cenderung membuat nagari di daerah tersebut Pak ya, walaupun tanpa mata air pun nagari bisa didirikan gitu Pak. Nah, kira-kira setelah mata air ditemukan di satu nagari itu, kalau seandainya hanya ada satu mata air gitu ya Pak ya,
itu mata air, tentu butuh pengaturan nih Pak Khairil. Nah, bagaimana kearifan lokal kita masa lalu untuk memperlakukan mata air ini, yang satu itu di satu nagari untuk secara bersama. Ini seperti apa Pak Khairil? Betul, betul sekali Pak Dit. Hmm. Jadi para penaruko ya, penaruko kampung, perintis kampung itu untuk menjaga sumber mata air itu mereka menghadirkan, menciptakan, kalau istilah pada hari ini dia menciptakan suprastruktur, ya, suprastruktur, dan itu menjadi menjadi bagian dari infrastruktur dan struktur sosial bagi masyarakat setempat. Jadi dia ciptakan suprastruktur. Beda kalau sekarang dibuat dengan perda, dibuat dengan undang-undang. Kalau dulu itu mereka bukan dengan undang-undang, bukan dengan perda, tapi mereka menciptakan aturan itu dengan cerita-cerita atau dengan mitos-mitos, dan itu diakui kebenarannya oleh masyarakat tradisional. Dan itulah yang menjadi suprastruktur yang mengatur kehidupan mengatur kehidupan sosial masyarakat dan interaksi masyarakat dengan lingkungan mereka, interaksi masyarakat dengan sumber mata air mereka. Nah, diciptakanlah suprastruktur itu. Dan itulah yang diikuti oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber protein, sumber daya alam atau sumber mata air itu. Pak Adit? Iya, mungkin ada Pak catatan-catatan ataupun apa istilahnya ya, tradisi-tradisi tentang suprastruktur yang Pak katakan tadi, mungkin berupa cerita-cerita, berupa ungkapan-ungkapan dalam menjaga mata air itu sendiri di suatu negara masa lalunya Pak. Mungkin ada Pak? Iya Pak Dit, bukan hampir ya, menurut saya berdasarkan pengamatan dan kajian dan penelitian saya berkaitan dengan tradisi lisan. Kebetulan saya sejak lama itu selalu bergelut dengan tradisi lisan yang berkaitan dengan cerita-cerita lisan yang ada di tengah masyarakat. Yeah. Semua situs itu Pak Adit punya cerita. Semua situs itu punya kisah. Semua situs itu punya mitos. Ya, dan itu diakui oleh masyarakat sekitarnya. Diakui maksudnya Pak Adit, diakui maksudnya art kebenarannya kah atau ada ceritanya itu? Ya, kebenaran dan cerita yang berkaitan dengan sumber mata air itu. Yang berkaitan dengan sumber mata air itu diakui sebagai sebuah kenyataan. Dan itu masyarakat mengakuinya turunannya menjadi sebagai sebuah norma atau struktur sosial itu. Ya, maaf Pak, apakah diakui ini dalam pengertian diakui ini disepakati saja begitu, atau memang ada yang menemukan terjadinya kisah-kisah seperti itu Pak di mata air ini? Iya, kalau cerita itu dia namanya cerita lisan. Itu dia berbagai macam versi itu Pak Adit, berbagai varian yang bisa saja diciptakan dan terbentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain atau diceritakan orang lain tentang itu, atau ya berdasarkan pengalaman dia sendiri berkaitan dengan sumber mata air yang berada di tempat yang lain gitu kan. Lalu cerita itu dikembangkanlah bahwa di mata air ini ada cerita tentang makhluk-makhluk supranatural. Iya. Oke. Gitu Pak Dit. Baik. Dan kalau tidak salah nih Pak, itu setiap situs mata air atau beberapa situs mata air yang ada di Minangkabau ini mempunyai cerita-cerita menarik yang pada akhirnya dikembangkan menjadi sebuah cerita rakyat ya. Saya catat itu. Pertama salah satunya adalah ada bidadari yang turun ke dari langit ya, turun ke sebuah tempat
air mancur atau serasah atau apa namanya. Kemudian selendangnya dibawa kalau nggak salah apa ya Rambun Pamenan apa itu Pak apanya lakonnya gitu ya. Wah, Nah, apakah itu salah Pak satu Adit akrab kali dengan cerita ini ya. ya, apakah yang ingin saya tanya Pak, apakah setiap daerah itu memiliki cerita yang nyaris sama atau berbeda nih Pak? Ini kita lihat dari kearifan lokalnya. Seperti apa Pak Khairul? Ya Pak Adit, kalau Hmm. kalau ini kajiannya perlu kajian mendalam ini Pak Adit. Iya, iya, iya. Oke, atau ya mungkin bisa kita Tapi Pak transformasi Adit, aja bahasanya ke bahasa publik Pak. ya cerita-cerita besar Ya. berkaitan dengan sumber mata air ini, Mm, telaga kah atau lubuk apa segala macam, mm. di berbagai daerah di Nusantara ini berkembang Berkembang dengan ya. motif yang sama gitu Mm, kan, ya. mm, Ya seperti cerita yang tadi Pak Adit sampaikan, kemudian di daerah pesisir juga ada pesisir selatan itu ada ayat Ajun Tujuh Tingke dan tiap Iya, tingkeknya itu ada bidadari yang iya, mandi, iya, iya. berbeda-beda bidadarinya Oke. tingkatannya, itu cerita Iya, 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 hebat iya. ya. Heeh. Di berbagai daerah di Indonesia ada telaga-telaga yang menjadi tempat mandinya Hmm, para bidadari gitu. Itu iya. cerita juga dia dihubungkan dengan kepercayaan atau sinkritisme yang ada dalam masyarakat kita, Hmm, menggabungkan antara cerita dewa dewi dengan kepercayaan yang keyakinan yang ada pada hari ini. Tapi kita tidak berbicara tentang itu, tidak perlu kita Tapi perdebatkan itu. iya, heeh. Tapi kenyataannya pada hari ini cerita Kaba Malindeman itu, bagaimana Malindeman sedang pergi ke hutan, Mm-mm. ya, dekat dengan sumber mata air, melihat para perempuan, ternyata perempuan itu udah bidadari, Bedari, iya, iya, iya. bidadari yang turun mandi ke bumi, gitu kan? Iya, heeh. Ya, apakah Malindeman ini usil atau Malindeman ini kecantol sama bidadari Iya. diambil salah satu pakaiannya, gitu Iya, kan? iya, 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 iya. Akhirnya bidadari itu jadi istri dari Malindeman Lendeman, ya. beberapa saat saja sampai menjelang selendang sakti bidadari itu ditemukan oleh Oke. bidadari yang namanya Putih Bungsu. Iya, iya, iya. Dan saya lihat memang apa ya Pak ya, bicara masalah cerita rakyat yang ada di sekitar seputaran situs mata air ini, yang seperti Pak Khairil bilang itu memang saya perhatikan agak apa ya, agak rada-rada ada unsur-unsur magicnya gitu ya Pak ya, ada unsur-unsur mistisnya gitu ya Pak ya. Nah, katakanlah mungkin ada juga satu bahkan sampai saat hari ini saya lihat ketika kita semuanya melihat ada anak yang panas gitu ya. Terus orang-orang kampung kan bilang, ini kenapa nih? Oh, dia ini disapa, tanda kutip disapa oleh makhluk-makhluk halus yang ada di sumur A gitu umpamanya ya. Karena sumur itu lama ditinggalkan gitu ya Pak ya. Atau dia bahkan maaf Pak, kalau nggak salah telaga di beberapa gunung itu kalau tidak salah bagi sebagian orang masih dianggap sesuatu, bukan hanya tempat tempat tampungan air gitu ya, tapi masih sesuatu gitu loh di gunung itu. Nah, apakah ini sebenarnya adalah masih runtutan dari kearifan-kearifan lokal masa lalu sebenarnya untuk menjaga keasrian dan keberlanjutan dari mata air itu sehingga dibuatlah cerita-cerita yang membuat orang tidak boleh macam-macam di sumber mata air itu. Apakah demikian kira-kira Pak Khairul? Ya, Pak Dit, benar sekali itu Pak Dit. Iya. Itu sebuah pemikiran dalam masyarakat tradisional untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air itu, Hmm. ya, menjaga kelestarian sumber mata air itu, karena mata air itu hanya bukan sekedar berkaitan dengan air yang keluar dari lubuk atau dari pencuran gitu kan, Hmm. tapi berkaitan dengan ekologi yang berada di sekitar sekitar mata air itu. Ada hutannya di sana, ada gunungnya di Iya, 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 sana, ada iya. pepohonannya di sana. Dan pepohonan dengan mata air itu adalah simbiosis mutualisme Iya, gitu benar. kan. Hmm. Ah, akar-akarnya, batang-batangnya adalah tempat penyimpan air. Hmm. Hmm. Nah,
bayangkan di Pak Adit, kalau semua pohon-pohon yang ada di sekitar mata air itu Mm-mm. habis, Iya, iya, iya. nah, gundul, Mm-mm, mm-mm. nah bisa jadi mata air itu akan hilang. Makanya di setiap mata air itu hampir selalu ada pohon besar Iya, di iya, sana. iya, 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 betul, Ya, betul, betul. dan pohon besar itu diakui sebagai sebuah kekuatan bagi masyarakat di tempat itu, sebagai memiliki sesuatu yang magis, sesuatu yang Mhm, sakral, dan mhm. harus dipertahankan pohon-pohon besar itu. Iya, Nah, iya. untuk mempertahankannya bagaimana? Iya, Disinilah muncul iya. cerita-cerita. Dibikinlah cerita-cerita mistis segala macam, Pak ya. Ya, dan itu Oke. sesungguhnya adalah struktur. Ya, Mhm. ide masyarakat tradisional untuk menjaga lingkungan itu, karena mereka belum mengenal dengan undang-undang ini, perda ini, dan segala Iya, macam. Maka dibuatlah cerita-cerita yang mengandung sebuah kekuatan magis, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke sana, tidak semua orang iya, bisa iya, iya. berbuat semena-mena terhadap sumber mata air dan lingkungan sekitarnya. Di Mhm. sanalah yang kita katakan dengan arifan ekologis masyarakat setempat dalam menjaga sumber mata air sebagai sumber kehidupan, sumber energi. Kalau ini tidak dijaga, seperti kata saya tadi, satu sama lain warga itu bisa kanibalis, menjadi kanibal, saling Mhm. muncul konflik, berbunuh-bunuhan, dan itu sudah jadi Mhm. cerita-cerita umum. Iya, iya. Bagaimana di padang pasir itu satu satu kelompok Iya, iya, iya. di Timur Tengah itu cerita tentang sumur yang menjadi sumber Rebutan. konflik dan sumber Mhm. perdagangan di sana Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, dan ini bukan hanya bagi masyarakat setempat, juga kalau kita belajar ke alam bagaimana binatang-binatang yang berpuasa pada sumber mata air tertentu gitu kan, bisa saja saling berkelahi dengan yang lain untuk mempertahankan sumber mata air mereka. Baik, 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 baik. Nah, Ya, saya tertarik tadi, ya, ini dampak dari ketika mata air, ketika sumber air itu semakin menipis dan hilang, ini akan terjadi kanibalisme di suatu komunitas masyarakat, Pak ya. Ya, katakanlah Pak Khairil tadi memberi sampelnya adalah masyarakat yang di padang pasir yang kita ketahui memang itu sangat-sangat langka sekali mata air, Pak ya. Bahkan pancaran cahaya matahari saja yang bagaikan oase itu bisa bisa membuat orang ya setengah mati untuk mengejarnya gitu ya Pak ya. Pada akhirnya ternyata tidak ada air. Kenapa saya pengen pancing cerita ke sini Pak? Belakangan kita dengar bahwa mata air bersih ya, air bersih pada daerah-daerah tertentu itu makin lama makin menipis gitu ya Pak ya, makin menipis. ya, Ya, apakah dikarenakan karena persoalan simbol apa simbiosis mutualisme dengan hutan dengan kayu tadi di sekitar mata air itu yang semakin kurang ya sehingga pada akhirnya air hujan pun tidak tersimpan di tanah. Nah, ini berhubungan dengan pembabatan hutan. Nah, ini seperti apa juga nih Pak? Pada akhirnya, bagaimana kita melihat perlunya kita mencoba mereaktualisasi kembali situs mata air ini untuk keberlanjutan kehidupan, terutama hutan. Seperti apa Pak Khairil? ya, ya Pak Dit, ini adalah kerja besar yang harus dilakukan dan dipertahankan. Kalau Pak Adit jalan-jalan ke Bukit Tinggi, Mm-mm, silakan Pak Adit tengok kiri kanan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang itu, mm-mm. semua sudah dijadikan kebun. Ya, 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 ya. Mm, kebun-kebun sayur, kebun-kebun pelawija, silakan juga amati di Alan Panjang gitu kan. mm, Nah, kalau di perjalanan kita ke Bukit Tinggi itu hampir hampir setengah atau istilahnya hutan yang dipancang oleh negara sebagai hutan negara itu sudah sampai masyarakat berkebun ke sana. ya, 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 ya. Nah, coba bayangkan oleh Pak Adit, Mm-mm. mata air yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat yang berada di bawah ini bisa hilang Iya, iya, iya. karena tidak ada lagi apa pepohonan menjadi sumber yang menyimpan air Menyimpan di air, sana. ya, ya, ya. Kemudian juga Pak Adit, air yang dihasilkan yang ada di mata air yang ada di perkampungan itu sekarang sudah dicemari oleh insektisida. Dari Pelawija perkebunan tadi. pelawija dipupuk,
dibasmi hamanya dengan kimia semua. Iya, iya, iya. Dan penduduk-penduduk yang berada di bawahnya sekarang itu saya yakin ya kalau dalam waktu dekat itu tidak kelihatan, tapi Iya, iya, iya. lama-kelamaan kalau meminum sumber mata air yang sudah tercemar oleh bahan kimia, silakan saja lihat Baik. dampak terutama untuk daya tahan tubuh manusianya. Baik. Nah, ini yang perlu disikapi oleh kita bersama, bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat. Bagaimana dalam bertani, berkebun dengan menggunakan paradigma green moral. Iya. Paradigma yang menjaga keberlangsungan bumi. Keberlangsungan bumi itu adalah masa depan manusia. Betul. Kalau bumi hancur, kering kerontang, manusia pun akan hancur melalui perebutan sumber mata air, dan mereka saling berbunuhan, akhirnya habislah manusia itu saling berbunuhan. Adit mungkin pernah nonton film layar kaca yang berjudul hilangnya tanah, lost land itu. Iya. Sehingga mereka hidup, sehingga mereka saling berbunuhan, ya. saling berkelahi hanya untuk merebutkan sumber kehidupannya. Luar biasa ya Pak ya, ketika ini tidak kita sikapi dengan bijak ya, dengan cepat ini ya, ini bisa Bang seperti yang Bapak khawatirkan, ini tinggal nunggu waktu gitu Pak Khairil. Nah, dan ini ternyata sudah dijawab oleh nenek moyang kita masa lalu dengan bagaimana mereka merawat mata airnya Pak Khairil ya. Begitu artinya kecerdasan nenek moyang kita dulu lebih lebih jelas arahnya ketimbang kecerdasan kita hari ini. Kan gitu Pak Khairil ya. Kita sekarang cerdas loh, tapi kita mengabaikan kehidupan itu sendiri. Mereka cerdas, kecerdasan mereka itu untuk merawat kehidupan. Begitu ya Pak Khairil ya jadinya. Ya, kita pada hari ini semua manusia cerdas, tapi lupa dengan ciptaan yang satu. Ya. Baik. Nah, berarti memang ini saya jadi mulai jauh ini jangkauannya. Artinya gini Pak. Artinya perlu sebuah perda barangkali ya, sebuah aturan jelas tentang bagaimana menjaga, merawat dan melestarikan sumber-sumber air yang ada nih, terutama di daerah-daerah seperti yang Pak Khairil bilang tadi gitu ya, di daerah-daerah yang mata airnya sudah semakin menipis karena pembabatan hutan, karena alih fungsi hutan gitu ya. Syukur-syukur kalau masih peladangan Pak, masih tumbuh-tumbuhan yang bisa juga meresap airnya. Kalau sudah jadi pabrik, kalau sudah jadi perumahan, mau diapain Pak coba? Ya Pak Dit, itu adalah kerugian besar bagi kita Pak Dit, bagi manusia dan bagi masa depan bumi dan manusia gitu kan. Itu kita sudah lihat di perkotaan ketika munculnya pemukiman yang tanpa mempedulikan lingkungan, yang tanpa perspektif green moral gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita pada hari ini. Coba bayangkan kalau pernah kita lihat ketika Kota Padang hari hujan lebat, lalu dari Indarung sampai Simpang Haru itu besar air di jalan raya. Iya benar, saya temukan itu. Iya, dan itu jadi cerita yang umum gitu ya, yang sudah diketahui oleh banyak umum. Apa itu terjadi? Karena permukaan tanah itu sudah jadi permukaan beton semua. Ya. Ya, permukaan beton. Dan sementara daya tahan pepohonan yang ada di Bukit Indarung di atas sana, di Taman Raya Bung Hatta itu tidak mampu menahan air yang masuk ke jalan raya. Nah, kalau bukan masa lalu ya, dalam pembangunan yang karakter green moral, seharusnya halaman-halaman itu menjadi tempat resapan. Pinggir-pinggir jalan itu menjadi tempat resapan air. Dengan adanya pohon-pohon di pinggiran jalan,
di setiap halaman. Pada hari ini semua halaman sudah dibeton, tidak ada resapan. Kalau istilah kerennya tidak ada biopori yang dibangun oleh masyarakat itu kan. Nah, itulah Pak Dit. Berarti aduh, ini ternyata memang kearifan kita. Nanti kita bicara kearifan lokal Pak ya. Kearifan kita sebagai manusia terhadap bagaimana sumber air ini nggak main-main ternyata Pak Khairil ya. Ya Pak Dit, betul Pak Dit. Itu bukan sesuatu yang dianggap enteng. Iya betul. Nggak bisa sebelah mata nih kita menyikapinya Pak. Nggak bisa sebelah mata gitu kan. Itu kan ciptaan yang satu itu ya. Iya. Makanya kata kuncinya tadi Pak Dit, ketika teknologi manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Iya. Manusia kembali kepada yang diciptakan atau pemberian dari sang penguasa kita. Yang sudah ditemukan oleh para nenek moyang kita masa lalu dan dijadikan situs Pak Khairil ya. Masalahnya cilakanya kita sendiri hari ini mengabaikan situs-situs mereka gitu. Nah, itu soalannya. Karena kita menganggap bahwa situs itu ada unsur mitosnya, ada unsur magisnya, ada unsur-unsur yang menurut beliau mereka sesungguhnya juga takut Pak Dit. Iya. Diceritakan di sana sumber mata air itu tidak boleh matahari. Matahari sedang di atas kepala. Iya. Kemudian saat senja hari. Iya. Berebut maghrib gitu ya. Iya, maghrib. Ketika ada cerita tentang itu, mereka tidak mau memanfaatkan itu. Iya. Karena mereka merasa takut untuk datang ke sana. Nah, jam-jam segitu, jam-jam itu berkembanglah cerita tentang makhluk-makhluk yang menurut mereka itu setan, jin dan segala macam gitu kan. Tapi itu adalah sebagai sebuah pertanda ya. Kalau kebetulan saya di Padang Panjang ada namanya sumber mata air itu Pencuran Gadung namanya apa? Ketika masih pemukiman ini masih sepi, di sana itu ada kisah, ada cerita pengalaman yang dialami oleh masyarakat setempat. Mereka melihat ular pongkong yang lewat begitu saja di tengah hari itu ketika mereka datang ke mata air itu. Nah, cerita inilah berkembang kemudian gitu kan. Bahwa jangan jam-jam segitu masuk datang ke sumber mata air itu gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi masyarakat yang tidak percaya dengan makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk tidak nampak mata kita, mereka jadi takut. Padahal itu kehidupan sesungguhnya itu kan adalah kehidupan yang nyata, bahwa yang nyata dan yang gaib juga ada di muka bumi ini. Iya, betul. Pak, sekarang bagaimana kita menghargainya? Bagaimana kita menghormati keberadaannya gitu kan? Iya, baik. Dia nampak kita tapi kita tidak nampak dia gitu kan. Dan dia memperlihatkan dirinya waktu itu adalah untuk menjaga, karena masa jam 12 itu adalah masa pertukaran suhu ya. Atau apakah namanya itu orang meteorologi yang itu kan. Sehingga bisa saja terjadi perubahan dalam betul. Kalau kita analisa logis seperti itu Pak. Tapi yang jelas saya melihat di sana kebaikannya adalah bagaimana pada akhirnya sumber mata itu terjaga dengan adanya cerita-cerita seperti itu. Barangkali ini perlu dimunculkan lebih banyak lagi Pak, biar masyarakat tidak mengabaikan mata air itu sendiri. Oke, baik. Betul Pak Dit. Dan kita diaturnya juga manfaatkanlah sumber daya alam itu, jangan terlalu dieksploitasi ya. Gitu kan. Jadi manfaatkanlah pada waktu itu dengan kebutuhan hidup manusia. Baik Pak Khairil, terima kasih banyak Pak Khairil untuk bincangnya. Mudah-mudahan dengan ini semakin membuka kita bahwa ternyata kearifan lokal tradisional itu
mempunyai daya jangkau yang sangat luas untuk kehidupan, tidak hanya pada masa mereka, tapi sampai saat ini untuk menyelamatkan kehidupan kita juga ternyata. Sehingga dengan ini kita berharap ya generasi milenial, generasi hari ini tidak melihat bahwa kearifan lokal masa lalu itu hanya sebagai sebuah dongengan belaka, tidak sebagai sebuah cerita saja. Ternyata memiliki nilai-nilai luar biasa untuk penyelamatan kehidupan hari ini, gitu Pak Khairil ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas bincangnya. Dan mudah-mudahan setelah ini mata air kita akan lebih diperhatikan. Kalau perlu kita bikin kisah-kisah yang lebih menakutkan lagi Pak, biar mereka tidak macam-macam dengan mata air gitu. Jangan dibikin Pak Adit, kasihan yang benar-benar. Ya, tapi yang jelas kita berharap ada perdanya, itu pasti Pak ya. Ada perda untuk perlindungan mata air, itu perlu sepertinya. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya nanti adalah terjadinya kehilangan sumber air dan ini luar biasa dampaknya seperti yang Mbak ceritakan bisa dari kanibalisme ini sepertinya. Iya. Nah, ini barangkali rekomendasi kita kepada Iya. pemerintah nagari, kepada pemerintah kabupaten, Iya, betul. provinsi untuk menjaga ekologi kita. Ekologi kita. Sama menjaga sumber mata air. Baik. Walaupun sebenarnya ramah lingkungan sudah dikampanyekan juga Pak ya, tapi ini khusus untuk situs mata air, sepertinya kita juga berharap ini muncul perda, muncul aturan-aturan dari yang berwenang untuk menjaga keberlangsungan mata air ke depannya. Gitu ya Pak Khairil ya? Ya betul Pak Dit. Ya memang tentang ramah lingkungan sudah sangat banyak sekali. Tapi kepada sumber-sumber energi kita lupa. Ya, fokus ke sana gitu kan. Baik. Kalau di undang-undang Undang-Undang 1945 udah disampaikan bahwa sumber yang ada di muka bumi kita itu adalah milik negara dan harus dijaga dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Oke. Baik Pak Khairil. Ya terima kasih Bapak untuk bincangnya. Mudah-mudahan besok-besok kita akan tampilkan lagi sesuatu yang lebih spektakuler lagi Pak. Ya, ini sepertinya makin hari dengan Pak Khairil ini semakin banyak juga kejutan pembicaraan kita nih Pak. Baik. Baik Pak Khairil, selamat pagi Pak. Terima kasih, selamat bertugas dan sampai jumpa pada kearifan lokal berikutnya Pak. Oke Pak Dit, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Andes Khairil Anwar MSI, dosen sastra Minangkabau FIB atau Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang dan sekaligus juga Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat ya. Dan akhirnya saya pembawa acara bersama Bapak Dr. Khairil Anwar mohon pamit dari ruang dengar Anda dan mudah-mudahan perbincangan kita tadi semakin menyadarkan kita betapa pentingnya situs mata air bagi kehidupan dan untuk dirawat bersama. Sampai jumpa pada kearifan lokal berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segera bergabung dengan Perempat RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.